Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sehat semua? Sehat, Bapak. Teman-teman, kita bakal belajar tentang pengoperasian, pengaplikasian dan kolaborasi kecerdasan artifisial. Pernah dengar kata artifisial? Bapak, Apa? Kecerdasan artifisial. Pernah dengar? Ya, Coba apa? Angkat tangan. Yang depan? artifisial itu dibuat, Pak. Ya, Artifisial itu dibuat. dibuat. Iya. Oke, berarti kecerdasan buatan gitu. Ya. Oke. Bisa jadi seperti itu ya, kecerdasan buatan. Teman-teman pernah menggunakan aplikasi kecerdasan buatan Pernah, Pak? atau artifisial? Pernah, Pak? Contohnya apa? Contohnya? ChatGPT, Pak. ChatGPT yang sering kita gunakan ya. Ya. Tujuannya buat apa? Nyontek atau nyari jawaban? Ya, Pak, nggak boleh nyontek, Pak. Mencari ilmu. Enggak, Namanya jawab. Dimas. Pak. Ya. Oke, kita lanjut dulu. Apa yang akan kita perangkat kecerdasan artifisial? Ya, tadi katanya tadi ya. Aplikasinya kayak ChatGPT ya. Selain ChatGPT ada nggak sih? Ada, Pak. Gemini. AI Pak, AI. Ini. Black box AI, oke. Gemini. Ini ya apa lagi? Perplexity, Pak. Mancing. CC buat masak, woi. Iya. Ada lagi? Ada, Pak. Banyak ya. Perplexity, Pak. Sebenarnya kalian itu pakai itu selain buat cari jawaban atau nyari referensi apa sih yang dipakai? Banyak tujuannya apa gitu? Untuk menggali informasi, Pak. Untuk menggali informasi. Kan menggali informasi bisa lewat apa namanya? Media yang lain gitu ya. Ya. Kenapa harus itu? Karena kalau di AI dimudahin, Pak. Dimudahin, oke ya. Baik. Itu beberapa alasan. Kita bakal belajar tentang ini ya. Oke, ini tujuan pembelajarannya mengaitkan konsep abstraksi dekomposisi dan algoritma dalam cara kerja perangkat KA. Mendesain solusi sederhana berbasis KA menggunakan prinsip berpikir komputasional dan membuat infografis mengenai KA. Ya, ini tujuan pembelajaran. Bisa dibaca nggak? Berpikir komputasional, memanfaatkan dan pengembangan KA, literasi digital ini berpikir komputasional ya. Terus peserta didik mampu, kita lebih ke sini ya. Peserta didik mampu menerapkan prompt engineering pada KA generatif, mengevaluasi konten berbasis KA dan memahami KA sistem desain melalui proses desain thinking ya. Terus mendesain solusi sederhana berbasis KA menggunakan prinsip berpikir komputasional. Sebenarnya berpikir komputasional sama KA itu sama. Kalau kita sering dengar kecerdasan artifisial tuh kita sering AI, sering dengar kan? Ya, Pak. Nah, AI AI. sama kecerdasan artifisial itu sama, ya. Itu bahasa Indonesianya, bahasa Inggrisnya aja. Kalau bahasa Indonesianya kecerdasan artifisial, gitu ya. Jadi kalau ngomong AI, teman-teman tahu nggak apa? Kecerdasan AI. artifisial. Kecerdasan artifisial, ya. Jadi AI sama kecerdasan artifisial itu sama lah, ya. Cuma bahasanya yang beda. Oke, next. Apa sih komponen penting dalam perangkat KA? Apa coba? Kalau itu apa, Pak? Kecerdasan artifisial. Kalau kita kan AI, Oh, ya. Artificial intelligence. Nah, jadi bahasa Indonesia KA. Ya, Pak. Kecerdasan artifisial. Mengapa prinsip dekomposisi penting dalam mengembangkan sistem KA? Dekomposisi tahu? nggak tahu, Pak. Nggak tahu. Ya. Kalau berpikir komputasional udah pernah belajar, dekomposisi paham. Dekomposisi itu memecah-mecah atau membagi-bagi. Ya. Teman-teman kalau pakai KA biasanya langsung contohnya cari jawaban tentang A gitu ya. Iya, Pak. Ya. Jadi kalau jawaban nanyanya
nanyanya singkat, jawabannya singkat apa enggak? Singkat. Singkat. Jadi kalau teman-teman cari referensi pakai KA, itu teman-teman kalau lebih detail, jawabannya lebih detail lagi. Mungkin nanti teman-teman coba ya. Ini ya. Terus, oke, ada yang bisa jawab nggak? Apa sih komponen penting dalam perangkat KA? Tadi Bapak salah satunya nyebutin perangkat KA. Teman-teman pakai KA itu biar bisa dipakai. Pertama komponennya apa? Server Pak. Hah? Server. Server itu perangkatnya. Kalau nyebutin perangkat berarti alat-alatnya gitu ya. Ya. Oke, apa lagi? Server. Berarti jangan berubah pikir nih. Database. Apa? Database, Pak. Database. Oke. Apa lagi? Yang lain. Yang berapa? Internet Pak. Internet. Iyalah ya. Kalau internet nggak ada gimana kita mencari ya? Jessica. Oke ya. Jadi selain kalau mau menggunakan KA, selain jawaban, tapi teman-teman juga pastiin perangkat atau aplikasi KA itu mencarikan juga referensinya. Jadi jawaban itu valid. Jangan cuma yang penting ada gitu. Terus palanya itu nggak dibaca, langsung kopas aja gitu ya. Padahal itu jawaban salah. Jadi harus di cross check lagi, gitu ya. Terus next. Ini contohnya teman-teman tadi ada yang ngomong black box AI ya. Coba teman-teman, oh, ini ada YouTube-nya. Ini contohnya ya. Ini contohnya pakai black box AI ya. Contohnya kita pakai black box AI ya. Oke, itu mungkin sekilas tentang black box AI ya. Coba teman-teman pakai handphonenya ya, kunjungi Blackbox AI teman-teman seperti tadi ya. Tadi kan lihat YouTube-nya, lihat videonya, caranya gitu. Ketik aja Blackbox AI, nanti muncul di Google. Silakan digunakan. Atau kemarin ada tugas ya tentang surat Al-Maidah ayat 159. Ada nggak? Al-Maidah nggak ada ya? Yang pas tugasnya ya Alika ya? Tugas ada nggak? Ya tugas agama. Teman-teman nyari pakai AI atau pakai Google? Pakai AI. Ada nggak jawabannya? Surat Al-Maidah ayat 159. Ada? Bukannya cuma 118 doang. Berarti ada nggak jawabannya? Pakai AI-nya pakai apa? ChatGPT. Harusnya nggak ada kan? Al-Maidah cuma sampai 120 kan? 120 ya? Ya Pak. Ya harusnya surat Al-Imran ya. Berarti yang kayak gitu-gitu teman-teman harus apa namanya? Harus lebih Waspada. jeli ya, harus jeli waspada gitu ya. Jawaban itu benar apa enggak? Nyari surat Al-Maidah ayat 159. Kalau ketemu ada ternyata gitu ya. Padahal salah itu. Jadi teman-teman padahal surat Al-Maidah itu sampai surat ayat 120 doang. Berarti itu bisa dipertanyakan jawabannya ya. Coba udah ketemu? Yang sebelahnya boleh pakai aplikasi lain selain ChatGPT, pakai selain Blackbox ya. Oke Pak. Saya Ya. ketik 159 dia juga salah. Salah? Ya. Ya. Harusnya kan nggak ada kan? Ya. Juga salah. Bisa 159. Coba yang lain coba cari surat Al-Maidah ayat, contohnya nih. Al-Maidah cuma Tukeran ya, satu pakai Blackbox AI, satu lagi pakai aplikasi yang lain. Oke Pak. Ya coba. Surat Al-Maidah ayat 159.
ChatGPT nggak ada. Ada yang nemu itu nggak? Jawabannya apa? Jawabannya tidak terdapat surah Al-Maidah ayat 1. Oh, berarti itu benar ya. Kalau yang lain ada jawabannya? Ada Pak. Nggak bukan. Nah, kalau yang ChatGPT? Ada. Ya, ada. Terus coba surat Al-Imran ayat 159. Yang lain buka Al-Qur'annya. Al-Qur'an online ada. 159. Oke, surat apa tadi? Surat Al-Imran. Al-Imran ayat 159. Coba di Al-Qur'annya ada di ChatGPT ada? 859. Oh ya, oke, coba di cross check. Di Al-Qur'annya ada nggak? Ada Bapak. Coba bunyinya sama nggak? Yang ini kan sama-sama, tapi bunyinya sama nggak? Oh. Sama Bapak. Sampai akhir, terakhirnya apa? Sama. Sama. Iya. Mana? Ini ya. Mutawakilin. Oke. Ya. Bapak. Oke ya. Tepuk tangan dong buat Alika. Jadi harusnya seperti itu kalau pakai AI, jawabannya yang didapat di AI-nya atau di KA-nya di cross check kebenarannya benar apa enggak jawabannya. Itu yang lebih bijak ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Aman ya? Oke, kita lanjut. Oke, berpikir komputasional kemarin udah pernah disinggung ya. Berpikir komputasional adalah cara berpikir untuk memecahkan masalah secara sistematis. Nah, efisien, logis, seperti yang dilakukan oleh komputer, tetapi diterapkan oleh manusia. Jadi bukan cuma komputer aja yang kerja, kita juga harus berpikir seperti komputer ya, yang efisien, efektif, sistematis, dan logis ya. Tetapi di dalam manusia ini bukan hanya tentang coding. Ingat ya, kecerdasan artifisial itu atau berpikir komputasional itu bukan cuma di dalam belajar komputer aja, tetapi diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu adalah intinya belajar berpikir komputasional. Tetapi tentang bagaimana kita menyusun solusi yang bisa diotomatisasi dan dijalankan oleh mesin. Ya. Jadi kita punya permasalahan, tapi kita juga cari solusinya sistematis, efisien, dan logis. Jadi bukan kalau yang manusia biasanya menyusun atau mencari solusi itu adalah dengan buru-buru gitu ya. Tapi masalahnya selesai apa enggak? Nah, teman-teman sekarang harus belajar mencari solusi dari sebuah permasalahan dan masalahnya selesai. Gitu ya. Paham ya? Ini berpikir komputasional dekomposisi, memecah masalah besar menjadi bagian-bagian kecil agar lebih mudah dianalisis dan diselesaikan. Tadi udah jelasin ya. Contohnya misalnya sistem kantin pintar dengan memecah jadi menu, stok, dan notifikasi. Contohnya teman-teman bikin menu kantin, program kantin gitu ya. Jadi gitu, jadi menunya. Jadi bikin menunya apa aja, harganya berapa, terus stoknya ada berapa, terus ada notifikasi. Notifikasi itu tujuan apa? Contohnya barang A stoknya masih udah sedikit gitu ya. Nanti ada notifikasi, ini suruh belanja atau suruh disiapkan lagi gitu ya. Jadi contohnya ada batas minimal barang itu berapa nih yang ada di etalase kantin. Contohnya ada 10. Nah, jadi kalau ada stok 10, berarti kita harus belanja. Kenapa nggak nunggu habis? Ada yang tahu nggak? Kenapa notifikasinya pas sudah habis baru ada notifikasi? Tapi ada notifikasi kalau barangnya 10 baru ada notifikasi. Ada yang tahu? Ini pelajaran ekonomi ya. Santai amat. Santai ya, mentang-mentang ini. Santai ya. Ya. Oh, layarnya.
Ini bagian dari berpikir komputasional ya. Kenapa kalau bikin aplikasi kantin ada notifikasi barangnya, contohnya stoknya 10, ada notifikasi disuruh belanja. Ada yang tahu nggak penyebabnya apa? Atau alasannya apa? Silakan. Ada yang tahu? Silakan kasih jawaban. Oke, silakan. Atar. Ya, Bapak, bertanya. Kalau sistem di kantin, contohnya bikin sistem di kantin ya, ada notifikasi nih stop dan notifikasi. Contohnya di etalasi barangnya 10, ada notifikasi nih. Kenapa? Udah nunggu habis baru ada notifikasi. Supaya biar pembelinya nanti Yang kita nggak bikin. supaya biar pembelinya tahu kalau misalkan barang yang pengen dibeli itu akan habis. Oh, udah mau habis. Ya. Jadi nggak nunggu habis gitu ya. Ya. Oke. Alasan yang lain boleh tepuk tangan buat Atar. Yang lain, ada punya alasan lagi nggak? Kalau Atar berarti biar barang sebelum habis itu ada stok lagi gitu ya, Mas. Ya, oke. Yang lain? Yang lain. Zaki, ya silakan. Kalau Deka. pendapat saya sih ya Pak, Ya. kalau misalkan kita kan setiap barang kita 10 nih, Ya. tapi kita nggak belanja lagi nih, tapi pas kita lagi rugian atau membutuhkannya, ternyata barangnya udah habis, kita nggak nyetok sesuatunya dulu. Jadi supaya pas kita membeli lagi ternyata bahan-bahan di sana udah habis gitu Pak. Oh, ya. Jadi sebelum itu kita harus stok lebih banyak lagi gitu. Oh ya, oke. Tepuk tangan buat Deva ya. Jadi untuk antisipasi aja ya. Ternyata barang yang di agennya nggak ada, kita masih ada persediaan gitu ya. Jadi untuk antisipasi bagus ya. Ini adalah salah satu berpikir komputasionalnya. Jadi nggak selain merancang sistem, tapi kita menjalankan sistem juga harus tahu gitu ya. Logikanya harus jalan. Terus solusinya gimana nih biar jangan sampai barang habis kita nggak punya persediaan. Nah makanya ada peringatan. Teman-teman pernah diingetin suruh bayar pajak? Ya, Pak. Ya kan? Belum bayar pajak ada WA ya. Saya Deddy Mulyadi mengingatkan untuk bayar pajak, atau ada fotonya Deddy Mulyadi kan videonya. Pernah kayak gitu nggak? Dikirimin videonya Pak Gubernur gitu kan. Itu sebenarnya bagian dari sistem aja ya untuk mengingatkan. Itu bagian dari contoh kecil dari berpikir komputasional ya. Itu dekomposisi. Selanjutnya pengenalan pola ya. Pengenalan pola itu mencari kesamaan atau pola dari masalah-masalah yang sudah pernah dihadapi. Contohnya menyadari bahwa sistem pengingat stok juga bisa digunakan untuk perpustakaan. Itu contohnya ya. Contohnya ada yang di bagian kantin terus dipindahin ke bagian perpustakaan. Oh ini stoknya ada nih berapa nih ya. Stok bukunya yang udah dipinjam siapa, terus yang keluar berapa, itu bagian situ ya. Itu pengenalan pola. Jadi mengelompokkan masalah-masalah yang sama, dikelompok-kelompokin. Contohnya nih, yang perempuan di sebelah sini, yang laki-laki sebelah kanan. Itu bagian contohnya ya, contoh kecilnya ya. Kayak orang sholat juga sama ya. Laki-laki depan, perempuan di belakang. Itu bagian salah satunya lah, contoh yang dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi kenapa dikelompokkan? Jadi biar penyelesaiannya secara efektif atau efisien, nggak makan waktu yang lama. Jadi masalah yang sama nih, jenisnya sama, dikelompokin dulu, diselesaikan dulu. Jadi kalau masalahnya satu-satu diselesaikan lama. Jadi sekaligus saja dikelompokin. Gitu ya. Itu namanya pengenalan pola. Pertama tadi apa? Dekomposisi itu apa? Memecah atau memilah-milah ya. Kalau pengenalan pola, bahasa sederhananya adalah
mencari kesamaan polanya ya. Oke, next. Abstraksi. Apa abstraksi? Abstraksi itu menyaring masalah, informasi penting dan mengabaikan hal yang tidak relevan. Contohnya kita mengelompokkan masalah yang urgent ya, yang penting sama yang kayaknya biasa-biasa aja. Jadi mendahulukan yang mana dulu nih ya. Dalam sistem parkir contohnya fokus hanya pada jumlah slot kosong, bukan warna kendaraan. Ini contohnya kayak gitu ya, abstraksinya. Contohnya tukang parkir itu tugasnya nyari warna atau lahan parkirnya. Lahan parkir kan. Jadi ya fokus ke situ aja, jangan ngurusin motor ini mereknya bagus. Contohnya merek A di sebelah kanan, merek B di sebelah kiri. Itu jadi kalau warnanya, kalau stoknya seimbang yang pengunjungnya, tapi kalau nggak seimbang malah bisa jadi bagian yang tertentu yang kosong, bagian yang lain lagi penuh gitu ya. Jadi kalau sistem parkir fokus pada slot atau lahan yang kosong ya, paham ya? Itu contohnya abstraksi. Jadi fokus pada tujuan utamanya lah, intinya gitu. Algoritma, pernah dengar kata algoritma? Apa itu algoritma? Itu ada ya. Algoritma itu menyusun langkah-langkah ya. Jadi teman-teman tadi udah memecah-mecah masalahnya, terus udah mengenali polanya, terus abstraksi, mengutamakan hal yang lebih penting. Kemudian cukup itu aja atau ada lagi langkahnya? Ngantuk. Kalau ngantuk cuci muka ya. Cukup itu aja atau ada langkah lagi? Contohnya ada masalah nih. Tadi kan udah memecah masalah ya, dekomposisi. Terus mengenal pola, mengelompokkan masalah-masalahnya. Yang ketiga abstraksi ya, mengutamakan fokusnya mau hal apa nih ya. Udah cukup itu atau ada lagi? Masalahnya selesai enggak? Belum. Apalagi berarti langkahnya selanjutnya? Algoritma ini ya yang keempat itu. Jadi nggak cuma rencana-rencana, tapi kita nggak menyusun rencananya. Harusnya rencana juga disusun ya. Jadi untuk penyelesaian masalahnya harus disusun, namanya algoritma ya. Contohnya tadi ya, jika stok 10 kirim notifikasi ke admin. Contohnya seperti itu yang tadi kantin ya. Di sini ada yang mau ditanyakan? Oke. Silakan kalau nggak ada pertanyaan, teman-teman ngasih kesimpulan. Siapa yang mau ngasih kesimpulan hari ini belajarnya? Angkat tangan. Silakan perempuan. Silakan kesimpulannya, Neng. Kesimpulannya apa, Neng? Jadi kesimpulannya berpikir komputasional adalah fondasi penting dalam belajar coding dan kecerdasan artifisial karena membantu siswa merancang solusi yang sistematis dan efisiensi. Oke, efisiensi. Jadi intinya nggak hanya belajar di komputer ya, Neng ya? Iya, Pak. Tapi dalam kehidupan Sehari-hari. Oke, tepuk tangan buat Mas Siva. Oke, terima kasih ya pertemuan hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup pertemuan hari ini dengan bacaan hamdalah.